Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita perdana yaitu membahas tentang atau mengkaji ilmu nahwu melalui kitab matan Al-Jurumiyah ya sahabat-sahabat. Pada pertemuan ini kita masuk bab awal, yaitu tentang al-kalam ya. Langsung saja kita mulainya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya mujibas sairin. Yang pertama di sini ya untuk matannya ialah al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Atau kalau dibaca sambungnya al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya ya, ini arti per kalimatnya atau per lafadznya. Al-kalamu yang dinamakan kalam, huwa ialah al-lafzu lafad, al-murakkabu yang tersusun atau yang disusun dua kalimat atau lebih, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan sengaja diucapkan menggunakan bahasa Arab. Kita lihat untuk terjemahannya ya di sini sahabat-sahabat. Kalam adalah lafaz yang tersusun dua kalimat atau lebih, yang berfaedah dan sengaja diucapkan dengan berbahasa Arab. Kita masuk kepada penjelasannya. Nah, di sini ya, inti daripada al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i adalah bahwa yang namanya kalam itu sahabat-sahabat memiliki 4 syarat ya. Saya tulis 1, 2, 3, 4. Nah, apa saja keempat syarat tersebut ya? Yang pertama ialah lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang terakhir ialah wadha'. Nah, ini merupakan syarat kalam. Ya, jadi kalam memiliki 4 syarat implementasi daripada al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam memiliki 4 syarat, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan juga wadha'. Jadi kalam itu harus memenuhi 4 syarat ini. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan al-kalam. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Oke, kita masuk penjelasannya atau perincian daripada syarat kalam ya masing-masing satu persatu. Yang pertama lafaz. Apa sih yang dinamakan lafaz? Secara pengertian dalam syarahnya yaitu wasautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati kazaidin. Yaitu lafaz itu ialah suara ya yang mencakup daripada huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi intinya apa? Kalau kita permudah ya, lafaz ialah huruf hijaiyah. Seperti itu, atau yang tersusun dari huruf hijaiyah. Nah, ini pengertian lafaz, yaitu tersusun dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa sih? Yaitu huruf-huruf Arabik, dimulai dari alif, ba, ta, sa sampai dengan ya, itu merupakan huruf hijaiyah. Contohnya, nah di sini saya punya 3 contoh ya sahabat-sahabat. Alhamdu, ar-Rahman, ar-Rahim. Nah, ini merupakan lafaz. Kenapa disebut dengan lafaz? Karena tersusun daripada huruf hijaiyah. Contoh alhamdu, ada alif, lam, ha, mim, dan dal. Ar-Rahman, alif, lam, ro, ha, mim, dan juga nun. Begitu juga dengan ar-Rahim. Nah, ini yang dinamakan dengan lafaz. Jadi pengertian lafaz adalah yang tersusun dari huruf hijaiyah. Yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu apa sih pengertiannya? Yaitu ialah yang tersusun 2 kalimat atau lebih. Ini pengertian yang mudahnya ya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini untuk remindernya, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ialah kata dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau
dalam bahasa kita Indonesia kalimat itu terdiri daripada beberapa kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu ya kata. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan murakkab ini ialah yang tersusun dua kalimat atau dua kata dalam bahasa Indonesia ya, atau lebih. Berarti paling minim sekali murakkab itu dua kalimat. Ya, kalau 3, 4 berarti ya sudah murakkab juga. Ya boleh 3, 4 dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah satu kalimat. Nah, tidak boleh. Contoh. Yang pertama zalikal kitabu, ya. Ini dua kalimat, zalika dan alkitab. Rabbil alamina, Rabbi dan al-alamina. Alhamdulillahi, alhamdu dan lillah. Nah, ini merupakan paling minimnya murakkab karena dua kalimat. Nah, ini sudah termasuk murakkab. Sekarang contoh yang bukan murakkab, yaitu zalika, Rabbi, alhamdu. Kenapa? Karena hanya satu kalimat. Seperti itu. Jadi intinya murakkab itu harus tersusun dua kalimat atau juga boleh lebih ya, 3, 4 dan seterusnya. Yang ketiga adalah mufid. Mufid itu apa? Yang berfaedah. Apa sih yang dimaksud dengan berfaedah? Artinya susunan kalimat itu memberikan pemahaman kepada sang pendengar. Ya, jadi ada pemahamannya sehingga tidak sang pendengar ini tidak memiliki persepsi lain ataupun bertanya-tanya tentang maksud kalimat yang diucapkan. Contoh, in qoma zaidun faqoma muhammadun. In artinya jika, qoma berdiri, zaidun zaid nama orang ya. Jika Zaid berdiri, faqoma muhammadun, maka Muhammad juga berdiri. Nah, ini sudah jelas, sudah faham. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, sang pendengar tidak akan bertanya lagi. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mufid ya, berfaedah. Sekarang contoh yang tidak berfaedah atau tidak mufid. In qoma Muhammadun, jika Muhammad berdiri. Coba, kira-kira masih ada pertanyaan yang mengganjal tidak? Pasti tentunya. Kenapa? Kalau Zaid berdiri kenapa? Akan terjadi apa? Kan seperti itu ya. Jadi multi persepsi. Seperti itu. Artinya belum mufid. Yang terakhir, syarat yang keempat dari kalam adalah wadho'. Wadho' ini ialah ada dua penafsiran ulama nahwu itu. Penafsiran pertama harus sengaja diucapkan. Artinya dalam keadaan sadar. Ya, pengecualiannya apa? Yaitu bagi orang yang mengucapkan sebuah kalimat atau lafadz bahasa Arab namun dia dalam keadaan tidur. Artinya tidak disengaja kalau tidur itu. Atau dia sedang keadaan gila misalkan. Karena gila kan akalnya sudah hilang. Atau dia sedang keadaan mabuk. Nah, itu disebut dengan bukan wadho karena tidak disengaja. Artinya harus disengaja diucapkan ya. Harus sadar orang yang mengucapkan itu. Kemudian penafsiran yang kedua adalah harus berbahasa Arab. Artinya bahasa selain Arab di sini tidak diterima atau tidak disebut dengan wadho. Contohnya apa? Ya bahasa Ajam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lain-lain pokoknya ya. Nah, selain bahasa Arab itu tidak dinamakan wadho. Jadi harus ada dua. Ya, harus sengaja diucapkan, tidak tidur, tidak gila, tidak mabuk, dan juga apa yang diucapkan itu harus berbahasa Arab. Nah, ini yang disebut dengan wadho. Ya, sahabat-sahabat, ini untuk penjelasan mengenai syarat-syarat kalam. Saya ulangi lagi, kalam syaratnya ada 4, lafadz, murakkab, mufid, dan juga wadho. Oke, kita next kepada atau lanjut untuk latihan, sahabat-sahabat. Nah, di sini latihan sahabat-sahabat ya, ada al-kalam, syaratnya lafadz, murakkab, mufid, dan wadho. Untuk soal pertama ya, ataupun contoh simulasi pertama ya. Coba sahabat-sahabat lihat di sini ada in. Ya. In ini artinya jika. Coba sekarang kita tebak-tebakan deh. In ini sudah lafadz belum kira-kira? Ya, in sudah lafadz. Kenapa? Karena in ini tersusun oleh huruf hijaiyah. Selanjutnya,
In sudah murakkab belum? Belum. Kenapa? Karena ini baru satu kalimat. Sedangkan murakkab syaratnya harus 2 kalimat. Coba, sudah mufid belum in ini? Belum juga ya. Artinya kan jika. Jika kenapa? Jika apa? Bagaimana? Wah, masih jauh sekali untuk menuju mufid, sahabat-sahabat ya. Yang terakhir, sudah wadhu' belum? Coba, saya ngomong dalam keadaan tidur tidak nih? Ya, saya mabuk tidak? Ya, tentunya sudah wadhu', dan ini merupakan bahasa Arab. Oke, yang kedua, ingkoma, jika berdiri. Sudah lafadz belum? Sudah. Murakkab belum? Sudah. Ya, ada 2, in dan koma. Mufid belum? Tentunya belum. Kenapa? In koma jika berdiri. Siapa yang berdiri? Apa yang berdiri, kan seperti itu. Sudah wadhu' belum? Tentunya sudah ya sahabat-sahabat. Yang ketiga, jika Zaid berdiri maka Muhammad berdiri. Sudah lafadz belum? Belum. Kenapa? Karena ini bukan huruf hijaiyah. Seperti itu. Sudah murakkab belum? Sudah tentunya, karena ini lebih dari 2 ya. Sudah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Sudah mufid belum? Sudah ya, secara makna pasti faham lah. Ketika ada yang mengatakan jika Zaid berdiri maka Muhammad berdiri. Yang terakhir, sudah wadhu' belum? Belum. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab. Oke, yang terakhir, ini contoh yang sempurna yang memenuhi syarat sahabat-sahabat. Ada ingqoma Zaidun faqoma Muhammadun. Jika Zaid berdiri maka Muhammad pun ikut berdiri. Ya, sudah lafadz belum? Sudah. Ini huruf hijaiyah semua nih. Sudah murakkab belum? Sudah banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah mufid belum? Pasti sudah. Ini sudah jelas sekali nih kalimatnya. Sudah wadhu' belum? Tentunya sudah, karena saya mengucapkan dengan sengaja, tidak dalam keadaan tidur, dan juga ini bahasa Arab bukan bahasa Ajam. Baik sahabat-sahabat, untuk pertemuan kita pada kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Selanjutnya nanti akan ada wa aqsamuhu ya, pembagian kalam atau bagian-bagian kalam atau macam-macam kalimat dalam bahasa Arab untuk pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.